بسيد الخلق سمس الحق معتسمي محمد خير معصوم ومعتسم يا ربي بالمصطفى فاليوم قاسمنا واغفر لنا يا واسع له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم مطهر الأرض من رجس ومن دارني من عابدي وسن أو عابدي الصنم اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ وصلاة السدي والراه والتوبة النصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا أرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل إمران المتقدمين والمتأخرين وصلنا روح المرحومة إبو الشريفة بنتي سانتا أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية الشفاء والدواء لأبينا Bapak Abdul Ghafur wa akhina Bapak Supardi annallaha shifaan wa dawaan ajilan yarfa'u maradahuma wa yashfi maradahuma wa yusabbituhuma bisihha wal afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi waladdallin Rabbil firli wali walidayya
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutakaddimina wal mutaakhirina wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa nahnu fi khairin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa inna astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khal hadiy hadiy nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin dalalah wa kullu dalalatin fid-nar. As-sanadul muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin qala. Bersama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita tutup sementara majlis kita sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, maka pada malam hari ini kita kembali membuka kegiatan ta'lim wa muta'alim kita. Harapan dan doa mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan di bulan suci Ramadan kemarin, baik itu ibadah yang wajib ataupun sunnah, zakat yang telah kita tunaikan, doa demi doa yang senantiasa kita munajatkan, kesemuanya insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidina wal faizin. Kullu amin wa nahnu fi khairin. Taqab minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal. Salawat dan salam sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamuh tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Faslun fi adabis sahib ma'as sahibi. Kajian kita masih tentang penjelasan adab di dalam kita bersahabat beserta para sahabat kita. Karena sahabat ini mempengaruhi agama kita, mempengaruhi akhlak kita, bahkan mempengaruhi kehidupan kita. Nabi sabdakan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung bagaimana agama sahabatnya.
Kita beragama enggak? Kita beragama enggak? Beragama. Agama kita alhamdulillah beragama Islam. Kita bersahabat sama orang yang beragama Islam tapi yang agamanya kurang baik. Kita sholat tapi dia enggak sholat. Kita puasa tapi dia enggak puasa. Kita ngaji tapi dia enggak ngaji. Maka dipastikan dari hadis ini nih, dipastikan kita yang sholat berteman dengan yang enggak sholat, lama-lama akan ikut enggak sholat. Kita yang ibadah berteman sama yang kagak ibadah, dipastikan lama-lama juga ikut-ikutan kagak ibadah. Maksud hadis ini seperti itu. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang agamanya tergantung bagaimana agama sahabatnya. Jadi kalau kualitas agama kita mau baik, harus berteman sama orang yang agamanya juga baik. Di situ ada pengamalan nanti, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Senantiasa saling berwasiat dengan wasiat kebenaran dan berwasiat dengan wasiat yang penuh dengan kesabaran. Kan selama ini ada ungkapan begini, gua mau berteman sama dia, mudah-mudahan dia yang nggak sholat jadi ikut sholat, kan begitu, betul enggak? Mudah-mudahan dia yang kagak ngaji ikut dengan saya jadi ikut ngaji. Itu kadang-kadang kalimat dijadikan alasan kita berteman dengan siapapun. Padahal sabda Nabi tadi nggak begitu. Agama kita tergantung bagaimana agamanya sahabat kita. Tujuannya kita baik supaya nggak sholat ikut kita jadi sholat. Tapi dengan hadis ini nggak bisa. Nggak bisa. Sudah dipastikan yang sholat berteman sama yang kagak sholat. Yang udah sholat pasti lama-lama ikut yang kagak sholat. Ya nggak bedanya ngerokok dah. Kita nggak ngerokok nih, tapi teman kita ngerokok. Ya, kan ada bahasa begini, cobain deh sedikit. Lu sama temen nggak toleransi sekali, nggak enak kita. Akhirnya ngerokok, tuh batuk lagi. Orang nggak biasa ngerokok suruh ngerokok, lama-lama keenakan. Dari sebatang jadi 2 batang, 3 batang, lama-lama sebungkus. Tuh. Jadi jangan kita berdalih seperti itu. Kita berteman sama dia biar dia sholat sama kayak kita, biar dia ngaji sama kayak kita. Dengan hadis ini kayaknya nggak bisa gitu. Ya, tuh di WA lagi ada tuh, di share satu dialog yang bagus banget tuh. Lagi ngobrol bertiga nih, lagi ngobrol ya. Tuh. Azan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sholat bangun tuh, mau kemana ente? Ane mau sholat dulu. Tuh. Ya, habis sholat balik lagi nih. Temennya ngomong, lu sholat sebentar amat. Tuh. Alhamdulillah tuh dijawab sama temennya, sebentar aja pada nggak mau sholat, apa kok lama? Ya, sebentar aja pada nggak mau sholat, apalagi lama. Jadi berteman hati-hati, dan teman kita itu akan menjadi penyelamat kita dunia dan
akhirat, tapi jangan lupa teman juga kita bisa mencelakakan kita dunia dan juga akhirat. Itulah kenapa kita berhati-hati di dalam berteman. Ketika kita menjauhi orang yang kagak baik, tidak memutuskan silaturahim, tapi agar kita enggak terpengaruh dengan ketidakbaikannya. Apalagi menjauhi orang-orang yang jahat, tidak memutuskan silaturahim agar kita enggak terjerumus dalam kejahatannya. Apalagi dengan orang-orang yang suka menyakiti, menzolimi, ketika kita jauhkan, tidak memutuskan silaturahim, tapi menjaga hati agar hati senantiasa enak. Jangan sampai hati jadi nggak enak karena mendengarkan omongan tuh orang, omongan yang nggak enak, omongan yang nyakitin, omongan yang menghina, dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah, ya. Tahu kecoa nggak? Kecoa binatang bersih apa jorok? Jorok. Ente ambil tuh kecoa, ya. Ente masukin dalam kamar kita yang lek, ber-AC kamarnya tuh, ya. Semprot minyak wangi, bersih kamarnya tuh. Tuh kecoa nggak bakal betah, karena emang tuh kecoa tempatnya di tempat yang kotor. Dia akan mencari jalan menuju ke tempat yang kotor tuh. Ya, begitu juga orang yang bersih. Binatang yang bersih contohnya tawon. Ente taruh di WC, dia cari jalan, karena tempatnya bukan di WC, di tempat yang bersih. Ya, perumpamaan berkawan seperti itu, perumpamaan bersahabat seperti itu. Ketemu sahabat yang kagak baik, yang kagak benar, menghindar, tidak memutuskan silaturahim, tidak. Ya. Kalau dia ngomong macam-macam, pakai prinsip. Mau tahu nggak prinsipnya? Mau tahu nggak? Masa bodoh. Masa bodoh. Tuh. So alim lu masa bodoh. Tuh. So ahli ibadah lu, masa bodoh. Selama yang kita lakukan baik, apapun kata orang yang nggak baik, tinggalin. Ya, tinggalin. Dia sombong tuh, nggak mau berteman sama kita. Disampaikan sama teman kita itu, lu kata dia sombong, lu nggak mau berteman sama dia. Gue bukan nggak mau berteman sama dia. Kalau ngomong ceplas-ceplos aja, kan gue nggak enak. Di sebelahnya, ya. Saya kan pernah cerita, ada orang mau sembahyang subuh di Mangga Besar nih, di tempat saya, kan banyak jablay itu. Ya. Subuh mereka baru pulang tuh, ada jablay mabok, tuh turun dari taksi, jatuh. Dia mau sembahyang subuh nih ke masjid nih, karena kesian diapain? Tolongin, tuh ya. Tangannya ditaruh sini apa itu? Oh, dirangkul supaya nggak jatuh ya. Ya otomatis kan pinggangnya kan lumayan itu. Ya. Iya. Dia mau sembahyang subuh nih, dianterin tuh ke kosannya tuh. Besok pagi rame tuh nyebar omongan tuh. Ya. Nggak nyangka pakai kain, pakai koko, melokin jablay gitu. Rame tuh berita itu. Padahal tujuan dia bukan melok orang nolongin. Tapi itulah peribahasa. Ya. Kita niat baik, disangkanya jadi nggak baik.
berteman sama yang pada main gaplek nih, main gaplek tuh berenam tuh. Kita mah nggak main, kagak, ngeliatin doang gitu, ngeliatin doang. Rame besok pasti tuh. Nggak nyangka ya, rajin sholatnya, rajin ngajinya, masih main gaplek juga gitu ya. Dan kita nggak main tuh, padahal kita nggak main. Itulah bahasa mengatakan berteman sama tukang minyak wangi, kebagian wanginya. Berteman juga sama tukang las, kecepretan apinya. Berteman sama orang baik, pasti kebagian baiknya. Ada orang nggak sholat nih, ada orang nggak sholat, nggak sholat, cuman rajin nongkrong depan masjid. Paham kan nih? Rajin nongkrong depan, ngobrol doang, nggak sholat. Nggak ada orang lewat nuduh yang enggak sama dia. Ya, nggak nyangka tuh anak waktu rajin ibadah, duduk doang di masjid, duduk doang, kagak sholat, kagak, duduk doang depan masjid, masih dianggap baik, apalagi masuk masjid, sholat di masjid. Tuh. Paham nih ya? Jadi kajian kita terakhir itu kefiat tata cara dalam kita bersahabat dan mencari sahabat. Tuh. Ya. Jadi kalau kita nggak disukai sama orang-orang yang nggak benar, itu nggak memutuskan silaturahim. Tapi kita menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang nggak benar yang akan dilakukan oleh teman kita. Tuh. Ya. Kayak masalah narkoba deh, narkoba nih. Ya. Naik motor berdua, yang satu pakai narkoba, yang satu kagak. Tangkep tengah jalan, periksa, ada tuh barang buktinya. Kira-kira yang ditangkap dia doang apa dua-duanya? Dua-duanya. Ya, walaupun dia nggak make, dia nggak ada barang, tapi satu motor sama dia, dua-duanya ketangkep. Dan bisa nggak dibebasan atu-atu? Nggak bisa, borongan, mesti borongan, nggak bisa dilepaskan atu-atu. Ya, maka suka saya wasiat sama murid-murid saya tuh yang pada kerjanya apa tuh, tukang ngirimin barang. Ya, bisa Shopee, Lazada dan sebagainya. Kalau dia ngirimin barang melalui apa namanya, aplikasi, bawa. Tapi kalau dia japri doang minta bawain barang, hati-hati. Apalagi ada iming-iming ya, tolong bawain barang nih, misalkan ke Bekasi, jangan takut deh, lo gue kasih 500.000. Wah, masa dari sini ke Bekasi 500.000? Pikir dia kan siapa yang nggak mau dari Jakarta ke Bekasi 500.000. Kita nggak tahu tuh yang dikirim apaan tuh. Ya, yang pakai aplikasi aja kadang-kadang masih kecolongan. Ya, kegap di tengah jalan, periksa ada barang bukti, ketolongnya ada apa? Aplikasi. Pak, saya bawa barang sesuai aplikasi. Saya nggak akan bawa kalau nggak ada aplikasi. Selamat dia. Coba di gap nggak ada aplikasi, pengedar barang sudah. Itulah kenapa kita mesti berhati-hati dalam berkawan, bersahabat dengan siapapun, agar kita nggak terpengaruh
dengan perbuatan-perbuatan yang enggak baiknya, kecuali bersahabat dengan orang yang baik. InsyaAllah kita mendapatkan kebaikannya. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ra'a minka sayyi'atan saddaha, ya. Teman yang baik apabila dia melihat sayyi'ah, kesalahan, kekhilafan yang dilakukan oleh sahabatnya, saddaha, maka dia tutupi, tidak disebarkan, ya, ditutupi, dijaga, jangan sampai orang tahu, ya. Itu teman yang baik kayak gitu, tutupi kesalahan temannya, jangan diumbar, apalagi disebar, sambil nasihatin, jangan sampai diulang lagi, ya. Makanya Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya, ada berapa jumlah sahabatmu wahai Ali? Sayyidina Ali menjawab, kalau kau mau tahu ada berapa jumlah sahabatku, tunggu nanti kalau aku lagi susah. Bingung teman-temannya, kau nungguin susah? Sayyidina Ali menjawab, teman yang datang ketika kita lagi senang itu bukan teman, itu bukan sahabat. Sahabat sejati yang datang kepada kita ketika kita lagi kesusahan. Satu tangan yang merangkul kita waktu kita susah itu lebih baik daripada sejuta tangan yang merangkul kita di saat kita lagi senang. Maka cari teman yang bisa merasakan susah dan senangnya kita. Jangan taunya waktu senangnya doang, susahnya nggak mau tahu, ya. Susahnya nggak mau tahu. Ketika teman lagi banyak duitnya, oh di atas gunung disamperin, ya. Begitu bokeh aja lewat depan muka, belaga nggak kenal. Ada yang begitu? Bilang aja ada, nggak usah banyak gitu. Ada gitu, ya. Nah, jangan temenin yang begitu. Yang begitu jangan kita temenin, ya. Makanya ishab man idza qulta saddaka qaulak wa in hawalta amraka i'tamarhu wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka. Maka bersahabatlah kamu kepada orang yang jika berkata, maka dia membenarkan perkataanmu itu. Yang kalau kita berkata benar, dia membenarkan perkataan kita. Wa in hawalta amraka i'tamarhu wa in tanaza'tuma fi syai'in asaraka. Dan jika engkau serahkan akan segala pekerjaanmu atau urusanmu kepada dia, niscaya dia pegang amarat itu untuk mengerjakannya. Bahkan sahabat yang baik adalah jika berbantah kedua kamu pada suatu masalah, teman yang baik adalah memenangkan akan dikau dengan kebaikannya. Artinya membela yang benarnya. Walaupun teman salah, katakan salah. Walaupun teman benar, katakan.
Jangan mentang-mentang teman akrab kita salah dibilang benar. Mentang-mentang bukan teman kita udah benar dibilang salah. Ini sahabat yang nggak beres yang begini, ya, sahabat yang nggak beres, ya. Lu udah tahu teman lu salah dibelain, oh nggak bisa, dia mah teman gue, biar salah juga pasti gue belain. Ini teman geblek nih, ya, teman geblek tuh, udah tahu temannya salah dibelain kesalahannya, tetap kepengen dibilang benar, ya. Teman seperti itu tinggalkan, ya. Kemudian bertemanlah dengan teman orang-orang yang saleh. Saleh itu maknanya teman yang senantiasa mengajak kita dekat dengan Allah, cinta dengan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad, itu namanya saleh, ya, teman yang saleh namanya. Maka jangan engkau bertolan atau berteman dengan orang yang fasik. Apa itu fasik? Udah tahu salah dikerjain juga, udah tahu dosa dikerjain juga, itu namanya fasik. Contoh, sholat wajib nggak? Tapi berani dia tinggalin, itu namanya fasik. Puasa bulan suci Ramadan wajib nggak? Tapi dia nggak puasa, fasik, ya, fasik. Taat sama orang tua bagus nggak? Tapi orang tua dilawan melulu, fasik namanya. Kemarin daerah mana itu, ada seorang anak minta duit sama emaknya, nggak dikasih, buat main slot, dibunuh emaknya, dimutilasi, dibikin 3 plastik tubuhnya, 1 plastik buat kepala, tangan, kaki, 1 plastik buat badannya, 1 plastik buat isi jeroannya. Allah, nauzubillah, ya, gila slot tuh. Jauhin deh slot deh, karena nggak ada yang tahu kita mainnya. Di kamar pakai handphone, cuman mainin jempol doang, dapat slot tuh. Lihat tuh akibatnya tuh, judi. Allah, orang tua dibunuh gara-gara judi tuh. Itu namanya fasik tuh, ya, namanya fasik. Makanya maaf, orang tua yang nggak sholat, yang nggak ibadat, jangan mewalikan anaknya nikah, dia fasik tuh. Sudah berwakil wali aja, berwakil wali sama penghulu. Pak, saya berwakil wali ya. Tuh. Kenapa bapak? Kan bapak ada di sini. Maaf Pak Ustadz, saya nggak sholat, saya nggak ibadah, saya fasik Pak Ustadz. Tuh, kasih ketua KUA buat nikahin anaknya, namanya berwakil wali. Tuh. 2, saksi, saksi laki-laki, saksi perempuan, nggak boleh fasik, nggak sholat, nggak ibadat, ngaji, ya, jangan, ya. Tapi dia PRT Pak Ustadz, nggak sholat, HTRT, jangan jadi saksi. Maaf ya Teh. Oh. Walaupun RT, walaupun RW, nggak ibadat, nggak sholat, jangan dijadikan saksi. Itu fasik namanya, nggak boleh. Innallaha la yuhibbul fasikin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Masa kalau Allah nggak suka kita suka? Jangan. Apa yang Allah nggak suka kita wajib nggak suka. Karena apa yang nggak disukai Allah pasti sesuatu yang nggak disukai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati dengan fasik itu. Jangan wali fasik, 2 orang saksinya fasik, jangan. Ya, hati dia cuman
pengurus masjid, tukang rapiin masjid, tukang ngepel masjid, tapi dia ibadah, jadikan dia saksi. Ya, dia bukan orang fasik. Tapi orang fasik bisa membuat pernikahan jadi nggak sah. Ya, hati-hati. Kita menjadikan saksi orang yang nggak disukai oleh Allah. Ya. Kemudian orang yang fasik padahal ia mengkekalkan atas dosa. Dosanya dosa yang besar. Ya. Terus menerus melakukan dosa yang dia tahu itu dosa, tapi terus dia kerjakan terus. Itu namanya fasik. Atau juga berkekalan melakukan dosa yang kecil, ya, tapi terus menerus. Karena seorang yang takut akan Allah Azza wa Jalla itu tiada ia mengkekali atas dirinya itu dosa besar ataupun dosa kecil. Karena sesuatu yang besar diawali dari yang kecil, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, dosa juga begitu. Jangan dilihat kecilnya, tapi kalau tiap hari dikerjain jadi besar. Ya, jadi besar. Jangan. Ya. Dan barang siapa yang tidak takut akan Allah Azza wa Jalla, niscaya tiada dapat dipercaya akan kejahatannya itu. Jadi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan kepercayaan dari siapapun. Bahkan berkata yang benar sekalipun, tapi karena nggak takut sama Allah, ucapannya jadi ditolak, nggak dipercaya oleh orang. Wallahu a'lam bissawab. Nanti keempat ya. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Kalau ada pertanyaan kita buka tanya jawab. Ada? Silakan. Ada kehidupan seorang keluarga ini ketika ibunya hamil akan melahirkan, sedangkan lelakinya ini selingkuh orang lain. Kemudian setelah anak ini lahir, si istri menuntut minta cerai karena laki-laki udah punya yang lain, jadinya perceraian itu dengan lancar. Belakangan ini si istri ini gelisah, apakah dosa yang kita lakukan karena istri yang menuntut cerai? Iya. Kalau kita bersandar kepada hadis Nabi, at-talaqu halalun, perceraian itu memang halal, tapi wa abghadu ilallah, teramat sangat dibenci oleh Allah. Jadi bercerai halal enggak? Bercerai halal enggak? Halal, tapi dibenci. Di satu sisi bercerai Allah halalkan, ya. Di satu sisi nih bercerai Allah halalkan. Namun di satu sisi walaupun halal Allah benci. Berarti tinggal dilihat apa permasalahannya yang membuat terjadinya perceraian. Gitu. Ada cerai yang dihalalkan, ada cerai yang dibenci. Mana yang dihalalkan? Satu, mungkin yang selingkuh itu istrinya yang selingkuh, ya. Yang selingkuh istrinya. Masa udah selingkuh mau dipertahankan juga? Halal ceraiin. Karena yang selingkuh siapa? Istrinya. Apalagi lakinya berangkat merantau, ya, 3 bulan, pas pulang bininya bunting sebulan.
Siapa itu yang buntingin tuh? Lakinya merantau nih 3 bulan, pas pulang bininya hamil sebulan atau 2 bulan. Desek deh tuh, ngaku si A yang melakukannya. Ketika suaminya menceraikan, halalun, halal. Allah nggak benci, ya. Allah nggak benci. Ada alasan yang sangat prinsip kenapa rumah tangga mesti selesai. Itu namanya halal, tapi nggak dibenci. Nah, sekarang ada halal tapi dibenci. Istrinya hamil, suaminya selingkuh. Saya kalau bicara selingkuh itu agak riskan. Selingkuh itu ada yang nikah, ada yang kagak nikah. Yang kagak nikah itulah namanya selingkuh. Kumpul ayam, kalau kebo kan di kampung, berarti kita ayam, ya. Tuh. Ini nggak nikah nih, nggak nikah. Kumpul tapi kagak nikah nih. Tapi ada yang kumpul tapi nikah. Nah, kalau yang nikah ini jangan dikatakan selingkuh, jangan, ya. Karena kalau bicara pernikahan, laki-laki itu boleh masna, wasulasa, waruba, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Siap nggak? Itu permasalahannya. Kalau kagak ya jangan, ya. Jadi kalau nikah bukan selingkuh, nikah. Yang selingkuh itu kumpul tanpa nikah. Nah, tiba-tiba nih bininya yang lagi hamil memergoki suaminya dengan perempuan lain tanpa pernikahan. Ya, dia minta cerai dengan suaminya karena dia nggak ridho suaminya melakukan perselingkuhan, dalam kurung perzinahan. Tolaknya halal dan Allah nggak benci. Allah tidak benci. Alangkah jijiknya di luar berzina sama perempuan yang bukan istrinya, begitu pulang bersetubuh dengan istrinya. Jijik nggak? Jijik sudah. Maka si perempuan punya hak untuk nuntut talak suaminya. Tapi kalau suaminya nikah, ingatin ya, suaminya nikah nih, si bini tahu, minta cerai dia. Ini halalun tapi wa abghadun. Sah aja perceraiannya, tapi Allah nggak suka. Kalau bisa bersabar dengan pernikahan suaminya, ya. Tapi halal, artinya nggak dosa, Pak? Nggak dosa, tidak, ya. Tapi Allah menghendaki kalau bisa jangan bercerai. Makanya di sini mungkin ada pernah yang terlibat di pengadilan. Ada nggak di pengadilan pas datang langsung ketok palu cerai? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Mediasi dulu, pulang dulu deh ya, pikir-pikir dulu, entah 2 minggu datang lagi. Tuh. Kenapa tuh ditunda-tunda begitu? Karena pengadilan berupaya supaya tidak ada apa? Perceraian. 2 minggu datang lagi, mediasi lagi. Gimana Pak? Gimana Bu? Nggak ketemu juga, masih suruh pulang. Nanti 2 minggu datang lagi, bawa ayah dan ibu kalian
dua-duanya kemari. Masih mediasi. Ya, masih mediasi supaya perceraian nggak terjadi. Ya. Nah, kalau orang tua dihadirkan masih juga seperti itu, ya udah. Pengadilan angkat tangan. Berarti perceraian yang terbaik, halal tapi tidak dibenci. Ya. Halal tapi tidak dibenci. Nah, tiba-tiba nih yang minta cerai bininya nih. Gua nggak ridho bang, gua nggak ikhlas bang. Sempet-sempetnya lo, gua lagi bunting, pakai nikah lagi lo. Kalau misalkan ya, pakai nikah lagi lo, gua nggak ridho, gua nggak ikhlas, gua minta cerai. Kalau lakinya bilang gua nggak bakal ceraiin, nggak jadi cerai. Biar bini minta cerai lagi, tapi laki nggak menceraikan, nggak jadi cerai. Nggak jadi. Ke pengadilan juga begitu. Ibu kenapa nuntut talak sama suaminya? Kalau alasannya kayak begitu tuh nggak bakal diterima sebelum lakinya menyetujui perceraiannya. Baik Pak Pengadilan atau Pak Hakim, saya terima tuntutan istri saya nuntut talak, saya berikan talak saya kepada dia dengan talak satu, baru jatuh. Jadi hak talak ada sama siapa? Suami. Istri nggak punya hak mentalak suaminya, nggak ada. Tapi minta talak boleh, tergantung suaminya. Mau nalak nggak nalak, nggak jadi perceraian. Tapi ditalak jadi perceraian. Jadi jawabannya tinggal lihat suaminya selingkuh apa nikah. Kalau selingkuh halal, Allah tidak benci. Tapi kok nikah lagi halal, tapi Allah nggak suka. Kan dalam Islam laki-laki boleh nggak nikah lagi? Yang tahu hanya kita aja ya, yang bilang-bilang bini. Pas pulang bilang bini lagi. Ya, yang tahu asal kita aja udah. Nah gitu ya. Jadi jawabannya Bapak, sekarang ini si bini minta talak sama suaminya karena selingkuh apa karena nikah lagi? Ya, andaikan selingkuh, berzina, halal, Allah nggak benci. Tapi kalau suaminya nikah lagi, halal, tapi Allah nggak suka. Gitu. Tapi halal, sah pernikahannya, dan si istri nggak berdosa, tidak. Karena walaupun diteruskan juga, yang ada selalu sakit hati, ya, maka lebih baik berpisah, kata bininya. Sah pernikahannya, perceraiannya, halal perceraiannya, walaupun Allah kagak suka, tapi tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Gitu. Nah, ada lagi yang lainnya? Siapa dulu? Bapak dulu, silakan. Iya. Iya. Iya, sama saja. Wali, saksi sama, harus yang adil. Adil itu maknanya melaksanakan perintah dan menjauhkan segala larangannya. Jadi wali juga mesti adil, jangan fasik. Ya, andaikan dia fasik, diserahkan aja sama penghulu. Pak, saya berwakil wali dengan bapak untuk menikahkan anak saya. Tuh, jangan sok-sokan. Ya, tolong Pak Hakim tulisin, saya nikahin. Kan saya bapak kandung. Sembahyang enggak? Jangan. Kesian anak kita, nanti pernikahannya tidak berkah. Nah, silakan Pak Badi. Ya. Ya. Saya pribadi di rumah sakit. Ya.
Nah itu kan ada kata-kata ulama saya dimasukkan kata dengan orang wanita ya semua kandungannya antara laki-laki dan laki-laki. Nah yang saya mau tanya itu hukum menurut agama Islam ya, itu boleh tidak seorang wanita muslim Iya. Iya. mencoba kali lahiran Iya. saya lihat sendiri dengan yang lain juga demikian. Itu boleh nggak? Iya. Dalam agama Islam. Ya, itu aja ya. Baik. Iya. Kalau nggak ada yang lain, yang bisa cuman dia doang, darurat namanya. Ya, namanya darurat. Kullu daruratin halalun. Setiap yang bersentuh dengan masalah-masalah yang darurat, yang asalnya nggak boleh, bisa menjadi boleh. Kesasar di hutan, nggak ada makanan kecuali babi, makan jangan. Ayo lo, makan makan jangan, makan darurat. Kalau nggak makan kita mati. Tuh. Cuman kalau soal makanan ada ukurannya. Walaupun babinya gede, yang dimakan cuma segini. Nih, segini nih. Seujung kuku, seujung jempol. Bukan ayo makan. Itu bukan darurat namanya. Ngelebok namanya itu mah, ya. Segini doang tuh darurat, buat supaya ganjal perut doang. Segitu doang. Kalau soal makanan ya, gitu. Nah, ini masalah kedokteran. Masalah medis. Tuh. Ada nggak orang hamil yang nolong persalinannya dokternya laki-laki? Ada nggak? Ada. Ya, ada, bukan nggak ada, ada. Walaupun kita kepengennya si dokternya perempuan juga, misalkan, tapi nggak ada, dia doang dokter laki-laki. Udah kerjain, ya. Namanya keadaannya apa? Darurat. Termasuk tadi tuh, kita punya zakar mesti dimasukin apa? Selang. Tuh. Yang melakukannya suster lagi. Merem. Jangan dilihat. Ngeri. Takut mantok. Ya, darurat. Gak apa-apa. Masalah kesehatan. Ya. Apalagi menyangkut masalah obat. Tuh. Yang tadinya haram bisa jadi halal. Seperti contoh orang yang kena penyakit gatal, obatnya cuman apa namanya, biawak misalkan. Biawak kan termasuk amfibi, di darat hidup, di air juga hidup. Tapi karena darurat pakai buat obat. Batasnya pas sembuh jangan lagi. Termasuk yang dirawat di rumah sakit, batasnya pas udah sembuh. Mas udah sembuh, minta dimasukin lagi. Suster, masukin lagi dong. Gak bisa lagi, udah sembuh. Selama belum sembuh, ya, emang tugas dia medis, bagian kesehatan, nyembuhin penyakit orang. Tidak jadi masalah. Ya, jadi hukumnya darurat. Setiap yang darurat, yang tadinya dilarang bisa menjadi boleh. Yang namanya darurat, yang tadinya haram bisa berubah jadi halal. Nah, terakhir, kalau masih ada, terakhir ya, silakan. Sakit, masalah kencing, kita boleh nggak sholat? Iya. Kencing itu kan ngalir udah tuh. Betul. Bagaimana hukumnya orang yang sholat dalam keadaan pakai selang di zakarnya? Sedangkan air kencing keluar terus,
ya, keluar terus tuh, nggak bisa berhenti misalkan gitu. Lagi-lagi ini dalam keadaan darurat tuh. Mungkin nggak dicopotin, kan masukin sakit Pak, sakitnya kayak apa tahu, nggak pakai obat bius tuh kagak, ngerasain sakitnya kayak apa itu. Nggak mungkin mau johor keluarin lagi, habis johor masukin lagi, habis punya orang dah, botolnya diacak-acak gitu ya, nggak bisa. Jadi gimana Pak Ustadz? Sudah berwudu, sholat dalam keadaan selang. Ada mengatakan yang dibersihkan selangnya saja, tapi tetap dalam kondisi selangnya masih masuk ke dalam zakarnya, kecuali selang yang bisa dilepas. Seperti apa namanya kalau orang bikin apa tuh? Bikin lobang di sini nih, lobang buat kencing ya, lobang buat air besar. Nah, itu bisa copot tuh. Kalau dicopot, dibersihin, ganti baru, wudu, sholat. Kalau dalam zakar nggak mungkin dikeluarin lagi. Maka keadaannya darurat. Dah wudu, sholat. Ya, wudu, sholat. Nggak mungkin bisa dikeluarkan lagi. Tuh. Kalau infus doang, jangan. Diinfus doang, nggak mau wudu. Wudu diinfus mah. Diinfus doang, nggak bisa wudu. Pak Ustadz wuduin sama yang bisa wuduin kita siapa? Bini kita, anak kita, wuduin kita tuh. Diinfus doang tayamum nggak bisa. Diinfus doang wudu bisa nggak? Bisa. Dengan lap basah dilap oleh istrinya boleh. Ntar batal Pak Ustadz, darurat, nggak ada orang lain, dia doang tuh. Udah bini kita yang wuduin. Kita berpindah ke mazhab Imam Malik yang bersentuhan laki perempuan, suami istri nggak batal. Gitu, biar tahu ilmu nih ya. Gitu. Jadi tetap nggak masalah, nggak usah dilepas untuk kita istinja dulu, nggak mungkin. Ntar habis selesai sholat pakai lagi, sakitnya kayak betal, menderita sekali. Udah ya, kita langsung wudu, langsung sholat gitu, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ini malam kita baca satu kitab dulu ya. Insyaallah 2 minggu lagi ketemu lagi, kita baca dua-duanya dengan hadisnya insyaallah. Panjang umur, sehat walafiat. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Rabbal alamin.